Yunhao dan pemilik toko benar-benar terkejut ketika mereka mendengar bahwa bosnya telah membeli toko itu. Selanjutnya, Yunhao duduk di meja makan bersama Sarah. Yunhao mengira Sarah kesal lagi karena orang-orang tua itu, tetapi Sarah menjelaskan bahwa kali ini, karena keluarganya, pesta ulang tahunnya, yang dia pikir dia termasuk di dalamnya, ternyata tidak ada hubungannya dengan dia. Yunhao dengan gugup berkata, "Aku melihat ID-mu. Ulang tahunmu bukan hari ini." Sarah dengan cepat mengklarifikasi, "Ulang tahunku yang sebenarnya berbeda dari yang ada di ID." Yao menyimpan ini dalam pikirannya. Dia menelepon staf berat dan meminta untuk membayar tagihan. Sarah menolak, tetapi Yao bersikeras pada maksudnya. Malam itu, ketika Sarah meninggalkan kantor, Yunha sedang menunggu di luar, dekat kantornya. Sarah merasa sedikit aneh bahwa Yao begitu proaktif. Tetapi kemudian Uno mengeluarkan kue ulang tahun. Dia pikir Sarah tidak makan kue di hari ulang tahunnya, dan dia ingin menebusnya. Ketika Sarah melihat Yao dengan kue dan lilin, dia merasakan kehangatan aneh di dalam. Sarah berkata, "Aku menerima bunga di hari ulang tahunku, yang bahasa bunganya adalah kebahagiaan akan datang." Yao terkejut mendengar ini, dan ekspresinya menjadi lebih rumit. Sarah menarik napas dalam-dalam dan merasa seperti dia mengerti emosi Yao tanpa mengatakan apapun. Lebih jauh, Sarah berbalik dan berjalan pergi. Yao berdiri memegang kue, seolah-olah dia telah ditolak. Kembali di kantor, Sarah tidak bereaksi dengan cara yang biasa. Dia tidak menjadi cemas, menangis, atau merasa sedih. Sebaliknya, dia menyatukan tangannya dan berdoa, seolah-olah dia berharap Uno kembali. Yao masih tidak dapat memahami penolakan Sarah, terus membalik-balik kata-katanya dalam pikirannya. Melewati sebuah toko bunga, dia tidak dapat menahan rasa penasarannya. Dia bertanya kepada penjaga toko, bunga mana yang memiliki bahasa bunga, kebahagiaan akan datang? Penjaga toko menunjukkan kepadanya candela Golden Marigold, dan berkata bahwa bunga ini memiliki arti lain, cinta kasih, kesedihan, dan pemisahan. Pada saat itu, Sarah juga melihat bunga yang sama dan membaca makna yang sama. Kemudian, suatu hari, Sarah melihat Yunha datang menemuinya lagi, dan di tangannya ada marigold emas yang sama. Segera setelah Sarah mendekatinya, Yao mengulurkan bunga ke arahnya. Harapan Sarah dengan cepat berubah menjadi kekecewaan. Sikap Yao sangat menyakitkan baginya, karena dia mengerti bahwa kebaikannya sebenarnya lebih menyakitinya. Kali ini, Sarah tidak membuang waktu lagi, berbalik dan berjalan pergi. Tetapi Yao mengatakan sesuatu. Sarah menatapnya dalam-dalam, dan kemudian menjawab, Yao masih bingung. Mungkin untuk beberapa waktu, perasaannya terhadap Sarah telah berubah. Tetapi perubahan ini sangat sulit baginya, dan dia memutuskan bahwa dia akan melewati rintangan ini sendiri. Seorang tamu tak terduga tiba di kantor Sarah hari itu. Dia adalah seorang pria yang sengaja datang untuk memberi Sarah pesan khusus. Namanya adalah Choi Ko, yang akan kembali ke Korea Selatan. Ketika Sarah mendengar ini, wajahnya menjadi sangat rumit. Sarah tahu bahwa, meskipun Choi Ko dilahirkan dari ayahnya dan mantan istrinya, dia adalah pesaing untuk warisan. Tetapi saudara laki-lakinya, Shu Zayu, yang merupakan cucu kandung dari ketua Lin, lebih memenuhi syarat. Sekarang, jika Sarah harus bersaing dengan saudara laki-lakinya, dia akan membutuhkan dukungan eksternal. Dan Choi Ko adalah dukungan yang telah dibahas sebelumnya, untuk pernikahan. Sarah merasa bahwa pernikahan ini hanyalah kesepakatan bisnis. Tetapi sekarang, setelah Yao memasuki hidupnya, dia bingung. Jika dia tidak menikah, dia akan kalah dalam perebutan warisan dengan saudara laki-lakinya. Tetapi jika dia menikah, apa yang akan terjadi pada Uno? Melihat cendawan bunga di kantornya, Sarah mengumpulkan keberanian dari dalam. Dia segera menelepon Yao. Yao, yang saat itu ada di gereja, sedang berbicara dengan pendeta tentang perasaannya. Pendeta mengatakan kepadanya bahwa mungkin jika dia mengenakan jubah pendeta, dia akan menemukan jawaban atas keputusannya. Yunhao menerima nasihat pendeta itu dan mulai berjalan menuju pintu masuk gereja dengan jubah pendeta. Pada saat itu, Sarah juga tiba di gereja. Melihat Yao, hatinya sedikit melunak. Dia berpikir, mungkin Yao telah membuat keputusannya dan sekarang dia siap. Sarah memperhatikan Yao saat dia menuruni tangga dan air mata memenuhi matanya. Yao menyadari bahwa Sarah perlu mengerti, tetapi pada saat itu, Sarah berhenti mendengarkan. Yao mengikuti Sarah dan tiba di rumahnya. Sarah merasa seperti dia hanya mencoba untuk membenarkan tindakannya, tetapi Yao berkata, "Aku tahu kamu sudah bertunangan. Tunanganmu adalah Choi Ko." Wajah Sarah berubah seketika. Karena saat itu, meskipun dia memang menjalin hubungan dengan tunangannya,
dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Saat itu, Choi Ko juga masuk. Dia adalah tunangan Sarah, dan dengan sikap kerajaannya, dia memandang mereka berdua. Sarah tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berbicara, jadi dia memberitahu Yow untuk pergi. Choi Ko masuk dan menunjukkan dominasinya, mengingatkan Sarah bahwa semuanya adalah bisnis baginya. Dia lebih terasa. Dia mengatakan padanya bahwa dia memiliki titik lemah tentang Shu. Sarah berpikir, informasi ini mungkin penting. Sarah pergi menemui saudara laki-lakinya, Shu, dan melihat catatan medis yang diberikan Choi Ko. Ternyata Shu mengalami kebutaan wajah yang serius setelah kecelakaan. Jika Sarah harus melakukan sesuatu terhadap saudara laki-lakinya, ini bisa menjadi kesalahan fatal. Tetapi ketika Sarah menyadari hal ini, hatinya menjadi bersih. Dia mengambil sikap terhadap Choi Ko. Sarah kemudian mengubah pendiriannya dalam kehidupan bisnis dan pribadi. Choi Ko tidak menyukai perubahan ini. Dalam kemarahan, dia membuang uang di jalan. Sarah merasakan sedikit kebencian melihat ini. Pada saat itu, Sarah memutuskan untuk mengajak Yow berkencan. Tetapi ketika Yow melihat tas baru di toko, dia sedikit mengabaikan undangan Sarah. Namun, Sarah mengeluarkan kartu hitamnya dan membeli semua tas kelas atas di sana. Lalu, Yow dan Sarah pergi ke warung kaki lima kecil. Suasana hati Sarah masih sedikit campur aduk, tapi hatinya sedikit melunak. Seolah-olah sesuatu yang lama dan baru bercampur menjadi satu. Pikiran Sarah agak sedih, karena dia pikir Yow sekarang telah menjadi pendeta. Jadi, dia mencoba menunjukkan emosinya dengan sangat santai. Ketika Yow memperhatikan perilakunya, dia langsung berkata padanya. Sarah dengan lembut menjawab bahwa dia adalah wanita yang buruk dan palsu, dan dia hanya ingin mereka tetap berteman. Yow tersenyum sedikit, dan Sarah terus menatapnya. Keesokan harinya, Sarah memberitahu semua orang di jamuan keluarganya tentang keputusannya. Dia secara terbuka memberitahu semua orang bahwa dia tidak akan menikahi Choi Ko karena dia sama sekali tidak mencintainya. Ayah Sarah mendukung keputusannya dan dengan senang hati berdiri di sisinya. Kakak Sarah sudah tahu bahwa keputusan Sarah bukan hanya tentang tidak menikahi Choi Ko, tetapi juga tentang diam-diam melakukan sesuatu terhadap kakaknya. Wahyu ini meringankan hati semua orang, dan rintangan pernikahan disingkirkan. Setelah makan malam, Sarah dan kakaknya meninggalkan rumah. Itu adalah pertama kalinya Sarah dengan tulus meneleponnya, saudara laki-laki, dan mengungkapkan keputusannya. Sarah berpikir bahwa sekarang dia tidak perlu melawan saudara laki-lakinya untuk warisan, karena dia memiliki sesuatu yang lain di dalam hatinya, keputusan yang baik lainnya. Beberapa hari kemudian, Choi Ko mengetahui bahwa pernikahan itu dibatalkan. Dia, dengan marah, pergi ke kantor Sarah. Sarah berdiri dengan tenang dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membatalkan pernikahan. Choi Ko menjadi sangat marah dan berkata, "Aku hanya membantumu karena aku pikir kamu tidak berdaya." Dan kemudian dia mengancamnya. Tetapi ketika Sarah tidak menanggapi, Choi Ko menahan amarahnya dan meninggalkan kantor. Sarah diam-diam menatap Yunha, yang masih teguh dalam keputusannya. Wajah Sarah tersenyum, keputusannya benar sekali. Yow pulang dan berbicara dengan keluarganya. Setelah sekian lama, keluarganya yang sebelumnya menentang keputusannya untuk menjadi seorang pendeta, kini mendukungnya. Sekarang, Yow merasa sedikit tidak nyaman, karena dia merasa momen itu agak canggung. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memilih pergi ke kamarnya. Orang tuanya pun tidak mengatakan apa-apa, tetapi saudara perempuannya, dia mengerti segalanya. Saudara perempuannya segera bertanya kepada Yun, "Bagaimana kalau kamu menjalin hubungan dengan seseorang?" Dia menunjukkan banyak rasa ingin tahu dan terus mengganggu Yun dengan pertanyaannya. Sementara itu, sebuah mobil mewah berhenti di dekat Yow dan saudara perempuannya. Saudaranya melirik mobil itu, lalu matanya membelalak ketika melihat seorang wanita cantik keluar dari sana. Dia bergumam, "Siapa ini?" Yow memilih gadis cantik itu untuk dirinya sendiri. Sarah, di sisi lain, mengira saudaranya akan menjauhkan Yow darinya, jadi dia merasa sedikit khawatir. Yow sendiri bingung, tapi akhirnya dia menikmati waktu bersama Sarah di dalam mobil. Di sana, mereka secara tidak langsung meresmikan hubungan mereka. Mereka pergi makan malam bersama dan mulai mendiskusikan rencana masa depan mereka. Yunha berkata bahwa sekarang setelah dia tidak jadi pendeta, dia berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Ketika Sarah mendengar bahwa Yow berpikir untuk menjadi hakim, dia sedikit terkejut. Karena dia tahu ujian peradilan di Korea Selatan sangat sulit. Tapi Yow tersenyum dan berkata,
Aku lulus dari Departemen Hukum Universitas Seoul, jadi itu cukup layak untukku. Saat itu, Sarah baru menyadari, inilah alasan keluarga Yeo dulu tidak ingin dia menjadi pendeta. Karena sulit bagi keluarga manapun menerima pilihan karier seperti itu, apalagi setelah pendidikan setinggi itu. Setelah makan malam, Sarah menawarkan untuk mengantar Yeo pulang. Di sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang rencana pertemuan orang tua masing-masing. Yeo sempat merasa, dengan status keluarga Sarah, itu mungkin akan memberinya tekanan besar. Ketika Sarah keluar untuk mengantar Yeo, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu belum bayar mobilmu dengan adil." Yeo sedikit bingung, tapi akhirnya tersenyum dan memutuskan dia akan mengantar Sarah besok. Keesokan harinya, ketika Sarah pergi menjemput Yunha dari sekolah, seorang teman sekelas menarik perhatiannya. Sarah awalnya ingin mengabaikannya, tetapi melihat Yun, bagaimana teman sekelasnya menjadi sedikit cemburu. Sarah jadi menyadari sesuatu. Yeo tidak suka kecemburuan seperti itu. Saat itu juga, Sarah mengerti bahwa hubungan mereka kini telah bergeser. Sekarang, Yeo mulai merasa posesif terhadapnya. Dan Sarah tahu, jika dibiarkan, kesalahpahaman bisa muncul di masa depan. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil cuti sehari, memberi rumah Yun sedikit ruang. Dia pergi mengunjungi rumahnya dengan tujuan khusus, berbicara dengan orang tuanya. Ketika Sarah tiba di rumah Yeo, dia langsung berkata kepada orang tuanya, "Kita perlu bicara tentang profesi kita." Ini memang mengejutkan mereka. Tapi tujuan Sarah adalah untuk menunjukkan kepada Yeo bahwa hubungan mereka kini bukan lagi sekadar antara mereka berdua, tetapi sudah menjadi komitmen formal. Setelah percakapan itu, hidup Sarah dan Yeo perlahan menjadi lebih nyaman dan santai. Mereka memecahkan tekanan antara keluarga mereka terlebih dahulu, sebelum akhirnya menyelesaikannya di antara mereka sendiri. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di dunia kecil mereka. Kini, mereka tidak takut pada apapun lagi. Dan dengan itu, cerita ini berakhir.